dalam kitab Miskatul Anwar. Dari sekian banyaknya jenis perhewanan, itu hanya ada 10 hewan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam surga. Selain yang 10 ini, mereka kembali menjadi tanah. Kan penciptaan makhluk teh sumber bahannya, pertama ada yang dari tanah, yang kedua ada yang dari api, yang ketiga ada yang dari cahaya bahannya. Kalau manusia, hewan, pohon-pohonan itu bahan penciptaannya dibuat dari tanah. Dari tanah. Nanti kita mati dikubur dalam tanah, hancur dari tanah. Cuma yang tersisa cuma satu, tulang bokong. Tulang bokong itu akan tersisa. Dan dari tulang bokong itulah manusia nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah. Setelah tiupan sangkala yang kedua. Nah, kemudian ada lagi makhluk Allah yang oleh Allah diciptakan bahannya dari api, yaitu jin dan para syaiton itu dari api. Cuma bedanya kalau syaiton semuanya nggak ada yang beriman, kafir semua. Nah, rajanya syaiton iblis namanya, yang dulu dalam surga dia tidak mau bersujud pada Nabi Adam. Nah, pasukan iblis namanya sayatin. Nah, kalau jin terbagi dua, ada jin yang kafir, ada jin yang Islam, bagi dua. Kemudian yang ketiga, ada makhluk Allah yang oleh Allah diciptakan bahannya dari cahaya, itu hanya untuk para malaikat. Nah, hewan-hewan, khususnya hewan yang dimuliakan oleh agama, itu bisa jadi kalau hewan-hewan tersebut memang masuk dalam kategori 10 tadi. Jadi ada 10 binatang, 10 hewan yang akan dimasukkan ke surga. Satu buruk Nabi Muhammad SAW yang dipakai oleh beliau ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua ontak Nabi Soleh. Yang ketiga burung hudhud Nabi Sulaiman. Kemudian yang keempat keledai Ujair. Yang kelima ikan nun Nabi Yunus. Kemudian yang keenam ada 10 akan lupa lagi, sudah lama sih. Dulu pernah menemukan itu, tapi emang gak dihafal, pas lewatan doang. Ada 10 hewan yang akan. Nah, yang keenam anjing kitmir. Anjingnya Ashabul Kahfi. Kan dulu zaman Raja Dqyanus itu ada seorang raja namanya Raja Dqyanus. Ini raja dolim, raja kafir. Ya seperti Fir'aun lah gitu lah. Nah, di zaman Raja Dqyanus itu ada 7 orang pemuda yang soleh-soleh yang beribadah kepada Allah. Kemudian raja ini mendapatkan kabar bahwa 7 orang pemuda itu menyembah kepada Allah. Akhirnya dicari tuh 7 orang pemuda. Jadi Raja Dqyanus memerintahkan seluruh bala tentaranya untuk mencari keberadaan 7 orang pemuda yang menyembah kepada Allah, akan dibunuh. Karena Raja Dqyanus pengennya semua menyembah dia, semua menyembah matahari, menyembah berhala. Karena Raja Dqyanus penyembah berhala. Nah, akhirnya ketemu, lari tuh 7 orang pemuda, dikejar oleh bala tentara Raja Dqyanus. Akhirnya bersembunyi 7 orang pemuda tersebut di dalam sebuah gua namanya Ashabul Kahfi, artinya penghuni gua. Udah mereka selamat, keberadaannya dalam gua enggak ditemukan oleh bala tentara. Nah, mereka oleh Allah 7 orang pemuda ini ditidurkan selama 309 tahun, ditidurkannya. Begitu mereka bangun setelah 309 tahun bangun, mereka banyak uang, dibelanjakan udah nggak berlaku, uang kasbo udah nggak berlaku, udah 309 tahun, udah ganti mata uang. Nah, tapi di antara mereka ada yang merasakan
Nah sama kita juga nanti di alam kubur, kalau kita orang soleh, ahli ibadah, menjauhi perbuatan dosa, itu akan ditidurkan nanti di alam kubur. Tahu-tahu udah kiamat aja dibangkitkan itu dari kubur. Kita akan merasa seperti satu hari dalam dalam kubur. Karena begitu mayat masuk alam kubur, kemudian dikubur, kemudian keluarganya, teman-temannya, tetangganya meninggalkan kuburan. 7 langkah mereka meninggalkan kuburan, itu ja'al malakani, akan datang 2 malaikat munkar nakir untuk memeriksa si mayit dalam kubur dengan mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya marrobuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, man dinuka, apa agamamu, man imamuka, apa imamu, man kiblatuka, apa kiblatmu, man irfanuka, siapa saudaramu. Kalau pertanyaan ini dapat dijawab dengan baik, maka kata malaikat, num kanau minarus, tidurlah kau seperti tidurnya pengantin baru. Lalu kemudian ja'alallahu qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Lalu kemudian alam kuburnya oleh Allah dijadikan taman luas, seperti sebuah taman luas, taman surga, padahal bukan surga. Indah kelihatannya, luas, indah, wangi kuburannya, terang benderang. Itu kalau sebaiknya orang soleh ditidurkan dia, tahu-tahu udah hari kiamat terjadi, dibangkitkan itu. Dia merasa sebentar dalam kubur. Tapi kalau mayitnya orang toli, ada soli, ada toli. Kalau toli itu orang durhaka. Begitu ditanya dengan beberapa pertanyaan tadi, nggak ada yang terjawab, mendapatkan siksa dari malaikat munkar nakir. Kemudian ja'alallahu qabrahu rawdatan min riyadil. Allah jadikan alam kuburnya lubang daripada lubang api neraka, akan memancar api yang berseberang dari neraka, terbakar dia, dilumpuhkan. Nah, dan dia akan terasa lama dalam kuburnya. Kenapa? Karena nggak nyaman, karena penuh siksaan. Tapi orang soleh mah seperti tidur pengantin. Coba pengantin baru semalam cepat apa lama? Cepat. Pencah. Tahu-tahu udah subuh. Kata dari pengantin sih pengalaman. Kata pengantin wanitanya, kata si neneknya, kok gue subuh sih jadi naon-naon. Deui. Nah, sebab nih nikmat indah, suasana indah, nyaman. Sehingga terasa padahal masa 12 jam. Nah begitu. Ibarat orang tidur mimpinya mimpi serem, mimpi diugan. Jar. Asal ilot deh. Enggak. Tapi lah menimpi nikmat, asal sakit. Nah seperti itu. Jadi begitu mengenai hewan gitu ya. Ada 10 hewan yang akan masuk surga. Nah hewan-hewan yang tidak dimuliakan itu akan menjadi tanah. Bahkan boleh jadi itu tanahnya akan ditaruh di neraka, kemudian menjadi batu untuk menyiksa ahli neraka. Kalau seperti babi, anjing. Nah, jadi hewan-hewan yang kaitannya dengan ayat Quran bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit. Yang ada di langit seperti apa? Banyak. Baitul Ma'mur, Aras, alam malakut, alam lahut, alam jabarut, burung-burung di udara, bintang ke bintang, galaksi, Bima Sakti, kemudian planet Mars, banyaklah sebenarnya. Itu semua bertasbih kepada Allah. Yang ada di bumi banyak, manusia, hewan, batu-batuan, tanah, pohon-pohonan, ikan, semua bertasbih. Kecuali kalau hewan yang dihinakan oleh agama seperti anjing, babi, itu tidak bertasbih. Begitu kalau keterangan dari akan mengenai hewan. Nah nanti untuk lebih jelas nanti gampang disambung lagi ya. Oleh karena sudah malam ya. Ada jam 12 ini? Belum.
Deui. Hampir kan. Jadi kita ini ngajinya mau sampai jam berapa? Mau sampai jam 11 apa sampai jam 10? Kita bikin kesepakatan nih. 11 ya. Seperti yang pertama ya. Selama 3 ya. Belum ya. Jam 11. Ya kalau tidak jam 11 ya. Jangan terlalu malaman ya. Ya. Baik. Baik. Bung Iman dan orangnya. Oh. Itu bonus. 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 Iman tadi hajat bagus. Nah begitulah nikmat ya kalau waktu dimanfaatkan untuk kebaikan terasa sebentar kan. Padahal udah jam 12 ini. Bisa kurang Waktu berlalu begitu cepat. Pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Modal pekerjaan tak buat. Modal pekerjaan. Modal latih capek. Lain capek nongkrong nak. Sisi lemen. Cantul. Puri. Itu modal pekerjaan gue. Baik. Waktu berlalu begitu cepat. Pekerjaan tak pernah ada. Yang paling mencemaskan waktu berakhir. Sebelum hidup punya arti, punya makna. Kabur mau bekerja si Siap. amat dari dalam orang yang sorangan lupa tuh yang bisa menemani kita dalam amal soleh itu yang akan menemani. Baik, demikian tali kita malam ini. Mudah-mudahan kita pada Allah menjadikan orang-orang yang istiqomah ya. Istiqomah duduk di masjid yang mulia. Kalau sambil rusak ayat orang mau bawa kena sampai ceng-cengan di akhir. Sugan dan sugan orang istiqomah ngaji cari di masjid ilmu. Sugan dosa-dosa orang dihampur. Bisa Allah ngampur dosa orang. Berkata orang istiqomah duduk di pengaji, tapi tetap sholat berdoa ya. Sudah perjuangan, buat takutan. Siapa tahu jatunas kamu mau berkata ngaji ngamal kumis, jangan puras ke Allah, dibebaskan ya. Siapa tahu seperti itu. Baik, kita tutup kali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beristighfar dulu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syami wal zarani abada yakiratal alamin ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami Rabbi fangkana bibarakatihi fadlinal husna bihurmatihim wa aminna bitariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim
abaina wa ummatina wa ammamina wa ammatina wa jadadina wa jadatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li masyaykhina wa li muallimina wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.